Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Information Security. Oke, nama saya Fasya Bima Yasa. Di sebelah saya ada Legi Martin Gibran. Saya Bayu Rosya Firdaus. Saya Bang Nafar Sulbutubara. Dan saya Rehan Puja Putra. Oke. Artikel 1. Masalah aktual keamanan informasi internasional. Penulisnya di sini ada Sergei Lubernets, Igor Harnecho, Yevhen Pavlenko. Sumber dari jurnal National University. Oke, selanjutnya pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keamanan informasi semakin menjadi perhatian karena ancaman cyber terus berkembang. Serangan cyber tidak hanya menyerang individu, tetapi juga organisasi, pemerintahan, dan infrastruktur penting. Keamanan cyber menjadi isu global yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kondisi keamanan seperti mengidentifikasi tren ancaman cyber terbaru dan bisa menilai bagaimana perusahaan dan pemerintah menghadapinya. Mengidentifikasi ancaman utama dan solusi potensial seperti meneliti pola serangan dan teknik penyerangan oleh penyerang, lalu juga mengusulkan strategi mitigasi dan perlindungan yang lebih efektif. Metode penelitiannya, yang pertama pendekatan penelitian menggunakan analisis sistem ilmiah umum untuk memahami ancaman siber dan mengkaji laporan dari perusahaan keamanan seperti Microsoft Digital Defense Report. Yang kedua, fokus analisis, yaitu jenis ancaman siber, dampak dari ancaman tersebut, dan cara pencegahan dan mitigasi serangan. Lalu ada ancaman informasi utama. Pertama ada jenis ancaman. Ada peretasan data, pencurian informasi pribadi dan perusahaan. Lalu ada ransomware, perangkat lunak jahat yang mengenkripsi data dan meminta tebusan. Lalu ada spionage digital, serangan yang bertujuan mencuri informasi strategis negara atau bisnis. Lalu yang terakhir ada serangan terhadap infrastruktur penting, misalnya serangan pada jaringan listrik, sistem keuangan, atau rumah sakit. Lalu sumber-sumber ancamannya itu ada kelompok kriminal, hacker yang mencari keuntungan finansial. Lalu ada pemerintah negara tertentu melakukan spionage atau perang cyber. Lalu ada aktivis dunia maya, misalnya kelompok aktivis yang menyerang pemerintah atau perusahaan untuk alasan ideologis. Selanjutnya yaitu kejahatan siber internasional, serangan utama yang diamati, yaitu ransomware menjadi ancaman utama dengan dampak finansial yang besar sekali untuk pemerintah negara. Dan yang selanjutnya serangan terhadap institusi pemerintah dan perusahaan meningkat pesat dan eksploitasi kelemahan sistem untuk mencuri data atau merusak sistem. Oke, dampak kejahatan cyber. Kerugian finansial, perusahaan dan individu harus membayar tebusan atau mengalami kerugian akibat kebocoran data. Kehilangan data sensitif, data pribadi atau perusahaan bisa disalahgunakan. Oke, gangguan layanan publik. Serangan terhadap infrastruktur bisa menyebabkan gangguan layanan penting. Selanjutnya adalah tindak pencegahannya. Yang pertama, autentikasi multifaktor atau MFA, mencegah akses tidak sah ke sistem. Yang kedua, enkripsi data, melindungi informasi sensitif dari pencurian. Yang ketiga, pelatihan keamanan cyber, meningkatkan kesadaran individu dan organisasi tentang risiko serangan cyber. Nah, peran pemerintah dan perusahaannya adalah yang pertama, regulasi wajib. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan organisasi melaporkan insiden keamanan. Yang kedua, transparansi laporan serangan. Perusahaan perlu terbuka dalam menginformasikan serangan yang mereka alami agar bisa menjadi pelajaran bagi industri lainnya. Keamanan siber global. Apa upaya dari pemerintah? Yang pertama, penerapan undang-undang keamanan siber yang lebih ketat. Yang kedua, kerjasama antar negara untuk menangani ancaman global. Respon perusahaan yang pertama, meningkatkan investasi di bidang keamanan informasi. Yang kedua, mengembangkan teknologi keamanan yang lebih canggih seperti AI untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Ancaman cyber terus berkembang, baik dari segi jumlah maupun kompleksitas. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan individu sangat penting untuk meningkatkan keamanan informasi.
Langkah pencegahan seperti MFA, enkripsi, dan regulasi yang lebih ketat harus diperkuat agar dapat mengurangi risiko serangan cyber di masa depan. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Artikel 2, tinjauan sistematis resiko keamanan cyber dalam perguruan tinggi. Penulis oleh Joachim Borch-Ulven dan Gaute Waring. Sumber MDPI Future Internet. Oke, yang pertama pendahuluannya. Latar belakangnya, universitas dan institusi pendidikan tinggi telah menjadi target yang menarik bagi serangan cyber. Dengan beberapa insiden besar yang telah terjadi, institusi akademik mengelola sejumlah besar data penelitian yang berharga dan data pribadi yang sensitif, membuatnya menjadi target yang menarik bagi penjahat cyber, kegiatan spionase, dan aktivis. Tujuan penelitiannya adalah untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada mengenai risiko keamanan cyber di pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman kita tentang area risiko kritis dalam keamanan cyber dengan mengkaji aset, peristiwa ancaman, faktor ancaman, dan kerentanan yang dikenal dalam pendidikan tinggi. Metode penelitiannya, yang pertama pendekatannya. Jurnal ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review atau SLR. Yang kedua, penelitian ini mengikuti model komprehensif literatur review yang terdiri dari 3 fase utama, yaitu exploration phase, interpretation phase, dan communication phase. Yang kedua, fokus analisis. Yang pertama, peristiwa ancaman. Ancaman seperti serangan malware, peretasan, rekayasa sosial, dan kesalahan manusia, dan dampak dari ancaman tersebut. Kemudian cara pencegahan dan mitigasi serangan. Ancaman informasi utama. Iris ancaman. 1. Intrusi, malware, dan kompromi adalah ancaman paling umum, diikuti oleh aset rentan dan pemindaian serta rekayasa sosial. 2. Pelanggaran hukum atau kebijakan melalui penyalahgunaan dan penyalahgunaan infrastruktur. Untuk pelanggaran hak cipta, hosting ilegal, penambangan kripto, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sabotase. Lalu sumber ancamannya itu terdapat di kelompok kriminal, hacker yang mencari keuntungan finansial. Lalu yang kedua ada pemerintah negara tertentu melakukan spionage atau perang cyber. Yang ketiga ada penyalahgunaan hak, penghancuran fisik, kebocoran data, dan penyangkalan layanan. Oke, dampak kejahatan siber di perguruan tinggi. Yang pertama itu kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakannya reputasi, dan hilangnya kepercayaan dari stakeholder seperti mahasiswa, staf, dan mitra penelitian. Data yang sering menjadi target termasuk informasi pribadi, data penelitian, dan informasi keuangan. Yang kedua yaitu serangan DOS atau denial of service atau gangguan lain yang menyebabkan ketidaktersediaan layanan penting seperti email, sistem pembelajaran online, dan perpustakaan digital dapat mengganggu operasional akademik dan penelitian. Insiden keamanan siber dapat merusak reputasi universitas yang pada gilirannya dapat memengaruhi jumlah mahasiswa yang mendaftar, donasi dari alumni, dan kemitraan penelitian. Oke, tindakan pencegahan, pelatihan dan kesadaran, memberikan pendidikan kepada mahasiswa dan staf mengenai resiko keamanan siber dan cara aman menggunakan internet. Enskripsi data, melindungi informasi sensitif dari pencurian, dan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih kuat. Menegakkan kebijakan kata sandi yang lebih kuat menggunakan autentikasi 2 faktor, atau bisa dibilang multifaktor authentication, dan pembaruan sistem secara berkala. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Penelitian tentang keamanan siber di perguruan tinggi masih kurang. Padahal ancaman seperti spyware, malware, dan kesalahan manusia sering terjadi. Aset yang paling berharga adalah data pribadi, keuangan, dan penelitian. Perguruan tinggi perlu mengumpulkan data, meningkatkan kesadaran tentang keamanan, dan menerapkan kontrol yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut dan memperkuat keamanan cyber di sektor ini. Oke. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.